Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bayu Simek. Terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Saya harap kalian bisa menikmati video ini sampai akhir ya teman-teman. Oke, bagaimana perkembangan belajar kalian? Apakah ada kemajuan ataupun peningkatan dari sebelumnya setelah melihat video-video saya sebelumnya? Saya harap kemampuan kalian tentang dunia desain semakin meningkat ya teman-teman. Jadi semakin lama semakin bertambah ilmunya, seiring berjalannya waktu nanti kalian menjadi lebih profesional daripada sebelumnya. Harapan saya seperti itu. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi, yaitu tentang cara paint merge. Apa itu paint merge? Paint merge adalah pemberian nomor secara urut yang biasa digunakan untuk pemberian nomor nota, kupon, maupun yang lainnya yang membutuhkan nomor ataupun jenis-jenis objek secara tidak urut ya teman-teman. Contohnya 1 sampai 1000, 1 sampai 10.000 itu kan kita nggak mungkin nggak mungkin kita inputkan manual satu-satu, pasti akan sangat lama ya pasti ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang tersebut, yaitu tentang bagaimana cara kita masukkan data-data berbeda dengan cepat ya teman-teman. Bisa juga untuk menginputkan nama dari sebuah sertifikat. Jadi kita kalau mempunyai 150 sertifikat dengan nama yang berbeda-beda, maka kita bisa menginputkan nama yang berbeda-beda itu dengan cepat ya teman-teman. Oke, sebelum saya melanjutkan tutorial kali ini, inilah pengenalan paint merge. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi CorelDRAW nya ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah sampel contoh, yaitu kupon jalan santai yang saya ambil dari Google untuk contoh aja untuk pembelajaran buat kita semua ya teman-teman. Ini kupon undian jalan sehat ulang tahun ke-75 ya teman-teman. Jadi gunanya paint merge di sini adalah untuk memberikan nomor yang sama, yang berbeda-beda setiap kupon, dan antara yang disobek ini sama yang dipegang peserta ini nomornya sama, tapi dengan kupon yang lainnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau kita menginputkan misal ada 1000 kupon, kan kita nggak mungkin menginputkan satu persatu, pasti lama banget ya. Jadi ini adalah cara termudah untuk menginputkan nomor ataupun data yang berbeda-beda pada sebuah desain. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus mempunyai desain dahulu. Desain baik itu kupon, nota, ataupun yang ingin dinamarator. Setelah itu kita layout dulu di area cetak kita. Kalau biasanya di percetakan itu pakai area A3+ ya teman-teman. Jadi ini saya pakai A3+ dengan ukuran 13 cm x 4 cm. Ini satu lembar ini saya lihat ada 22 kupon. Jadi satu lembar itu kita ada 22 kupon yang bisa tercetak ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan memanfaatkan fitur paint merge. Caranya di file, di paint merge, ini get load paint merge. Tapi sebelumnya itu sebelum kita masukkan data ke dalam desain kita, yang pasti kita harus siapkan datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menyiapkan datanya? Yang pertama kita masuk ke Excel. Jadi kita harus punya Excel ya teman-teman untuk memasukkan data-datanya. Ya, kita cari. Nah, kita buka lembaran baru ya teman-teman. Nah, tadi kan ada 20. Untuk mempersingkat aja kita kurangi jadi
mungkin 6 kolom aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau 22 kolom nanti pasti akan lama video ini, jadi saya persingkat aja untuk 6 lembar aja dalam satu lembar ya teman-teman. Tapi ini hampir sama caranya. Yang pertama seperti ini. Nah, yang pertama ini kita lihat. Ini data 1, kita namain A1, data 2 A2, data 3 A3, data 4 A4, data 5 A5, dan data 6 A6 ya teman-teman. Simpelnya seperti itu, maka kita tulis saja. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan, data 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, dan 6 ini. Nah, selanjutnya kita buat di Excelnya teman-teman. Jadi data 1, data 2, data 3, data 4 sampai 6 kita inputkan di Excel ini ya teman-teman. Yang nantinya kita gunakan untuk numerator di desain kita. Contohnya kita namakan A1, ini A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, maaf, sampai A6 ya teman-teman, lupa. Nah, A1, A2 sampai A6 ini mempunyai data lagi ya teman-teman. Jadi masing-masing kolom ini nanti ada datanya sendiri-sendiri. Misalnya kita pengen membuat 150 numerator, ya kita tinggal jumlah bagi saja ya, ini kalkulator. 150 bagi 6, jadi 25. Jadi masing-masing data ini nanti isinya 25 data ya teman-teman. Jadi kita masukkan tuh, mungkin seperti 0001. Nah, ini kan nggak bisa 001. Caranya kita klik kolomnya teman-teman, kita klik semuanya, kita seleksi semua sampai 6. Nah, number ini custom ya teman-teman, custom 0 atau teks gini, teks. Oke, kita 01, 002. Nah, untuk mempersingkat waktu kita tidak perlu memberi nomor sampai 0025, cukup kita tarik ke bawah sampai 0025. Nah, gitu teman-teman. Begitu juga sampingnya ya, mulai 0026 4 digit teman-teman, 0027. Nah, gitu aja, nanti kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik sampai 0050. Nah, sisanya ini kita tidak perlu menuliskan lagi ya teman-teman. Jadi kita memanfaatkan rumus di sini, tab blok. Nah, ini kita tarik ke samping. Nah, maka nanti datanya akan menyesuaikan ini sampai 150. Jadi cepat kan untuk numeratornya. Setelah data selesai kita inputkan, selanjutnya kita akan simpan dalam format CSV ya teman-teman. Kita file, save, kita simpan di dokumen aja, pause di dokumen, kita namain data. Jangan lupa ini formatnya pakai yang CSV ya teman, yang koma delimited, jangan yang Macintosh ini, yang koma delimited. Nah, terus save. Nah, ini langsung kita ya saja. Nah,
Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita menginputkan numerator atau data numeratornya di Corel, kita close dulu Excelnya, soalnya kalau nanti tidak di close maka nanti akan gagal. Kita close dulu. Nah, untuk di Corelnya ini kita pakai menu file, print merge, create load print merge ya teman-teman. Nah, gini, ini bersama nanti tampilannya buat Corel X7, X8 maupun yang lebih lama. Nah, kita import file, kita cari filenya tadi. Jangan lupa ini formatnya diganti yang comma separated files atau CSV. Nah, tadi kita nyimpan di dokumen, di data. Nah, kita open. Nah, datanya akan muncul di sini teman-teman, data-data numerator tadi. Caranya setelah itu klik finish. Nah, print merge-nya akan muncul di sini. Caranya bagaimana kita menginputkan numeratornya? Kita klik A1 insert. Nah, maka akan muncul di sini. Kita sesuaikan dengan kolom yang ada ya teman-teman. Kita sesuaikan. Nah, kita juga di sampingnya kita hanya copy paste aja bisa. Kita sampingnya A2. Begitu juga untuk mempercepat agar formatnya sama, ukurannya sama, kita pakai yang menu edit, copy properties form. Nah, kita centang semuanya, kita klik ke bagian yang ingin kita copy. Nah, maka akan sesuai. Ini untuk mempercepat agar kita semuanya sama ya teman, tulisannya sama. Nah, tadi kita copy data duanya, terus kita pindahkan ke samping, terus A3 kita input. Ini saya percepat aja teman-teman biar video ini enggak terlalu lama. Nah, maka data semua sudah saya inputkan pada dalam desain, itu A1 nanti data ini sama ini akan sama, dan ini A2, jadi antara yang buat di subjek sama buat peserta ini datanya sama ya namanya teman-teman. Nah, setelah semuanya diinputkan, maka selanjutnya itu kita klik merge to new document. Nah, kita tunggu. Maka ini prosesnya membuat dokumen baru. Nah, kita akan mempunyai, udah jadi dokumen baru, kita akan punya 25 halaman karena nomornya kan sudah urutnya 01, ini 0026, 01, nanti ke belakang akan urutnya teman. Jadi ini 02, 03, 04 sampai nanti data ke 25 akan urut. Jadi ini untuk mempermudah kalian dalam menginputkan numerator pada kupon, nota ataupun yang lainnya teman-teman. Jadi tidak susah payah untuk nulis satu persatu yang pastinya akan membuat tangan kita keriting. Jadi itulah, mungkin kalian masih belum paham. Jika kalian masih belum paham, bisa kalian putar lagi dari awal tutorial ini. Yang pasti jika kita langsung mencoba atau mempraktekannya, saya yakin kalian pasti bisa ya teman-teman, karena ini sejatinya sangat mudah untuk dipahami, dan cara ini banyak dipakai untuk menginputkan numerator dari sebuah desain. Oke, jika mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman, nanti akan saya baca dan saya akan jawab semampu saya. Oke, jadi dengan cara ini pekerjaan kita lebih mudah dan lebih cepat. Oke,
Baik, sekian dulu tutorial merge dari saya. Saya harap kalian dapat memahami ini dengan baik, dan saya harap video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa saya ingatkan lagi, jika kalian merasa video ini berguna bagi kalian, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa klik like dan komen di video ini. Dan juga bila ada teman kalian yang ingin belajar tentang Corel, maka kalian bisa share video ini ke teman kalian. Oke, akhir kata dari saya, jangan pernah menyerah untuk terus mencoba ya teman-teman, karena ilmu itu pasti akan kita dapat asal kita berusaha. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.